Mau kemana? Mau presentasikan tugas bang, soalnya tugas lebih penting daripada dia. Baik, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya peroleh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS Sejarah Gereja Umum dengan tema Kristen Progresif. Dalam tema ini terdapat juga beberapa pertanyaan yang saya akan jawab. Baik, saya akan memulai. Yang pertama kita mulai dengan pengertian Kristen progresif dan relevansinya dalam konteks sejarah gereja. Kristen progresif adalah sebuah gerakan dalam kekristenan yang mengedepankan pemikiran modern dan interpretasi ajaran Alkitab yang lebih liberal. Penganut Kristen progresif menekankan nilai-nilai seperti cinta kasih, inklusivitas, dan keadilan sosial sebagai inti dari ajaran mereka atau iman mereka. Mereka percaya bahwa kehadiran di gereja bukanlah syarat utama untuk menjadi Kristen, tetapi yang lebih penting adalah keadaan hati seseorang. Selain itu, Kristen progresif juga berpendapat bahwa Yesus bukanlah satu-satunya jalan keselamatan, dan perbuatan baik dapat menjadi cara untuk mencapai keselamatan dengan standar yang berbeda bagi setiap individu. Yang berikut juga ada ciri-ciri Kristen progresif. Yang pertama itu inklusivitas dan kesetaraan. Penganut Kristen progresif percaya bahwa kasih Allah berlaku untuk semua orang tanpa memandang kebutuhan untuk bertobat. Yang kedua itu interpretasi Alkitab yang kontekstual. Mereka melakukan reinterpretasi terhadap ajaran Alkitab dengan mempertimbangkan konteks budaya dan perkembangan ilmiah. Yang ketiga itu keadilan sosial. Kristen progresif aktif dalam memperjuangkan isu-isu sosial, hak manusia, kesetaraan gender, dan lingkungan hidup. Yang keempat yaitu berkaitan dengan dialog antar agama. Gerakan ini terbuka terhadap dialog antar agama dan kerjasama untuk menyelesaikan masalah global. Yang berikut relevansi dalam konteks sejarah gereja. Kristen progresif muncul sebagai respon terhadap tantangan zaman modern dan sebagai kelanjutan dari gerakan teologis pasca liberal. Dalam konteks sejarah gereja, gerakan ini mencerminkan pergeseran dari pemikiran konservatif yang lebih tradisional menuju pemikiran yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perubahan sosial. Lanjut yang berikut, nomor 2, yaitu asal-usul gerakan Kristen progresif. Gerakan Kristen progresif muncul sebagai respon terhadap perubahan sosial, budaya, dan pemikiran dalam masyarakat modern. Dapat dipahami bahwa kelanjutan dari gerakan teologis pasca liberal yang berusaha mereformasi iman Kristen dengan mempertemukan pandangan pasca modernisme dan mengklaim kembali kebenaran di luar interpretasi literal Alkitab. Yang berikut juga ada konteks sejarah. Yang pertama itu reaksi terhadap tradisi. Kristen progresif lahir sebagai reaksi terhadap ajaran dan kebiasaan tradisional dalam Kristen. Yang kedua itu ada perkembangan pemikiran. Gerakan ini menekankan pentingnya inklusivitas dan keadilan sosial. Yang ketiga itu pengaruh modernitas. Dalam konteks modern, Kristen progresif berusaha untuk menjembatani kesenjangan antar keyakinan agama dan pengetahuan ilmiah. Seringkali dengan pengetahuan ilmiah atau memperhatikan penemuan baru dan ilmu pengetahuan dalam perkembangan sosial. Yang berikut ada ciri-ciri utama
dalam Kristen progresif. Yang pertama itu toleransi dan inklusivitas, menekankan penerimaan terhadap berbagai pandangan dan identitas. Yang kedua itu pembaruan interpretasi Alkitab, melakukan reinterpretasi ajaran Alkitab dengan mempertimbangkan konteks budaya dan sejarah. Berikut keadilan sosial, aktif dalam memperjuangkan hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan isu-isu lingkungan. Yang berikut ada dialog antar agama, terbuka terhadap kerjasama antar agama untuk menyelesaikan suatu masalah. Di sini juga ada tokoh-tokoh utama. Yang pertama itu adalah James Rowe Adams, mantan pendeta Episkopal dan pendiri Center for Progressive Christianity. Adams berperan penting dalam mempromosikan pemikiran Kristen yang lebih inklusif dan relevansi dengan tantangan zaman modern. Yang berikut ada tokoh Greta Thunberg, seorang pendeta yang dikenal karena pandangannya yang liberal dan keterlibatannya dalam isu-isu sosial. Thunberg menekankan pentingnya cinta kasih dan keadilan dalam konteks kekristenan. Yang berikut ada Shane Claiborne, aktivis Kristen yang terlibat dalam gerakan keadilan sosial. Claiborne mengadvokasi tindakan nyata untuk membantu orang miskin dan tertindas. Yang berikut tokoh Johannes Shelby Spong, uskup emeritus dari Gereja Episkopal Amerika Serikat. Spong dikenal karena pandangan yang radikal mengenai doktrin Kristen tradisional dan upaya untuk mereformasi iman Kristen dengan pendekatan yang lebih modern. Yang berikut ada Brian McLaren, meskipun lebih terkait dengan gerakan Emergent Church, McLaren juga berkontribusi pada pemikiran progresif dan dalam Kristen. Yang berikut juga ada waktu dan peristiwa. Munculnya teologi pasca-rebel awal 20-an, gerakan Kristen progresif dapat dilihat sebagai kelanjutan dari teologi pasca-rebel yang muncul pada awal abad ke-20. Yang kedua itu pembentukan Center for Progressive Christianity, itu pada tahun 1990-an. Pada tahun 1990-an, James Rowe Adams mendirikan organisasi ini berfungsi sebagai platform untuk mempromosikan pemikiran progresif dalam kekristenan. Yang berikut juga ada dialog antar agama dan keadilan sosial tahun 2000-an. Peningkatan kesadaran dan akan isu-isu keadilan sosial dan dialog antara agama menjadi fokus utama dalam gerakan ini. Yang berikut ada penerimaan terhadap isu-isu kontemporer tahun 2010. Dalam konteks ini, gerakan Kristen progresif semakin mendapatkan banyak perhatian global, terutama melalui media sosial. Banyak penganutnya mulai mengadvokasi isu-isu seperti hak LGBTQ+, perubahan iklim, dan keadilan ekonomi yang mencerminkan komitmen mereka terhadap nilai-nilai kasih dan keadilan. Yang kelima itu pertumbuhan diskusi di Indonesia tahun 2020. Di Indonesia, diskusi tentang Kristen progresif mulai meningkat dengan tokoh-tokoh lokal yang membahas relevansi ajaran ini di dalam konteks masyarakat modern. Yang berikut, yang ke-4 yaitu perbandingan pandangan teologis Kristen progresif dengan aliran lain dalam Kristen. Yaitu yang pertama, yaitu pandangan tentang keselamatan. Kristen progresif memahami keselamatan secara inklusif dan universal, menolak klaim eksklusif bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Mereka berpendapat bahwa tindakan baik dan keadaan sosial juga merupakan bagian dari keselamatan. Yang keduanya itu adalah aliran konservatif, menekankan pentingnya iman kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat dan menganggap ajaran tradisional tentang keselamatan melalui penebusan dosa sebagai fundamental. Mereka berpegang pada doktrin eksklusivitas yang jelas.
Ya, berikut juga ada aliran liberal. Meskipun lebih terbuka dibandingkan konservatif, liberal lebih atau masih mengakui pentingnya Yesus dalam keselamatan, tetapi cenderung lebih fleksibel dan interpretasi ajaran Alkitab. Mereka mungkin menerima beberapa elemen dari pandangan progresif, tetapi tetap mempertahankan beberapa ajaran tradisional. Yang berikut itu tentang pandangan interpretasi Alkitab. Kristen progresif cenderung melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks suci untuk menyesuaikan dengan konteks modern. Yang berikut itu ada aliran konservatif yang itu menganggap bahwa Alkitab sebagai firman Tuhan yang tidak dapat diubah dan harus ditafsirkan secara harfiah. Mereka menolak reinterpretasi yang dianggap mereduksi makna asli dari teks-teks suci itu. Yang berikut juga ada aliran liberal dalam interpretasi Alkitab. Pendekatan yang lebih bebas dan penafsiran Alkitab dibandingkan konservatif, tetapi masih menghargai otoritas Alkitab. Mereka mungkin menerima beberapa interpretasi progresif jika sesuai dengan nilai-nilai moral yang lebih luas. Yang berikut yang ketiga itu pandangan fokus pada keadilan sosial. Kristen progresif menempatkan keadilan sosial sebagai inti dari misi gereja, berusaha untuk memperjuangkan hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan keberlanjutan lingkungan. Yang berikut ada aliran konservatif dalam fokus dan pada keadilan sosial. Meskipun beberapa kelompok konservatif juga terlibat dalam isu sosial, mereka cenderung lebih fokus pada keselamatan individu dan penginjilan daripada keadilan sosial secara kolektif. Yang berikut aliran liberal pada keadilan sosial, memiliki perhatian terhadap keadilan sosial tetapi tidak sekuat Kristen progresif. Mereka mungkin terlibat isu-isu sosial tetapi mempertahankan fokus pada ajaran-ajaran spiritual dan moral tradisional. Yang berikut itu ada pandangan tentang Yesus, di mana Kristen progresif melihat bahwa Yesus sebagai guru moral dan aktivis sosial, bukan hanya sebagai juru selamat. Ini menciptakan pemahaman bahwa yang lebih luas mengenai misi Yesus dalam konteks keadilan dan solidaritas sosial. Yang berikut ada aliran konservatif dalam pandangan tentang Yesus. Pandangan ini menekankan bahwa peran Yesus sebagai juru selamat yang harus diterima secara pribadi untuk mendapatkan keselamatan. Fokus mereka adalah pada doktrin penebusan melalui darah Kristus. Yang berikut ada aliran liberal pada pandangan tentang Yesus, yaitu peran Yesus dalam keselamatan tetapi lebih terbuka untuk memahaminya dalam berbagai konteks moral dan etika tanpa mengabaikan ajaran tradisional. Yang kelima itu perspektif masyarakat terhadap Kristen progresif, stigma dan kesalahpahaman. Yang pertama itu ada poin penting. Yang pertama itu kurangnya kedalaman spiritual. Banyak orang beranggap bahwa Kristen progresif kurang mendalami spiritualitas karena fokus pada pemikiran yang lebih luas dan inklusif. Pandangan ini muncul dari ketidakpahaman tentang nilai-nilai kemanusiaan yang diusung oleh gerakan ini. Yang berikut poin yang kedua, klaim melampaui ajaran tradisional. Ada anggapan bahwa Kristen progresif mengklaim kebenaran di luar ajaran Alkitab yang tradisional. Namun sebenarnya mereka lebih menekankan relevansi terhadap konteks kehidupan modern. Poin yang ketiga itu adalah kehilangan identitas Kristen. Beberapa kalangan melihat Kristen progresif sebagai kehilangan identitas Kristen sejati karena pandangan inklusivisnya. Namun ini seringkali merupakan upaya untuk memperluas pemahaman kasih dan keadilan Kristiani dalam konteks sosial yang kompleks. Itu adalah perspektif masyarakat terhadap Kristen progresif. Yang berikut ada pendekatan teologis. Kristen progresif berusaha untuk memanifestasikan cinta kasih dan penerimaan sebagai inti dari pesan Yesus Kristus dengan fokus pada praktik keadilan sosial dan penghapusan ketidakadilan. Mereka juga terlibat dalam dialog antar agama, menghargai perspektif dari berbagai tradisi keagamaan. Poin yang berikut adalah dialog antara progresif dan konservatif. Meskipun ada kritik terhadap pendekatan Kristen progresif, beberapa penganut melihat bahwa
sebagai kesempatan untuk berdialog, mereka relevansi ajaran Yesus di dunia modern, di mana pentingnya dialog ini terletak pada upaya untuk mengurangi ketegangan antara pendekatan teologis yang lebih berbeda dan membangun pemahaman yang lebih baik antara kedua belah pihak. Yang berikut atau yang terakhir itu pengaruh Kristen progresif terhadap isu-isu kontemporer. Yang pertama itu keadilan sosial. Kristen progresif menempatkan keadilan sosial sebagai inti dari misi gereja. Penganutnya aktif memperjuangkan hak kelompok yang terpinggirkan, termasuk hak asasi manusia, memperjuangkan kesetaraan dan perlindungan hak asasi manusia bagi semua individu tanpa memandang latar belakang, maupun yang keadilan sosial yang ekonominya sangat rendah ataupun dia itu memiliki latar belakang buruk tentang semuanya itu, tapi mereka tidak memandang itu. Mereka itu tetap menyatukan semuanya tanpa memandang latar belakang mereka sendiri atau latar belakang orang-orang. Yang poin berikut adalah kesetaraan gender. Mengadvokasi kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kepemimpinan gereja dan masyarakat. Jadi kesetaraan gender ini dia lebih kepada semua dalam konteks gereja, tidak memandang bahwa kesetaraan gender sangat berpengaruh, tetapi semuanya dianggap sama untuk menjalani sebuah kehidupan yang lebih inklusif dan liberal ini. Yang berikut adalah perubahan iklim, menyuarakan pentingnya keberlanjutan lingkungan dan tindakan kolektif untuk mengatasi perubahan iklim sebagai bagian dari tanggung jawab moral Kristen. Yang kedua adalah dialog antar agama. Gerakan ini mendorong dialog antar agama yang lebih terbuka dan inklusif. Penganut Kristen progresif berusaha untuk mencari titik persamaan antara berbagai tradisi keagamaan. Yang kedua itu ada menghargai perspektif dari agama lain dalam memahami spiritualitas dan hubungan dengan Tuhan. Yang berikut ada membangun hubungan harmonis antar umat beragama untuk menciptakan perdamaian di masyarakat. Yang ketiga ada poin yang ketiga yaitu reinterpretasi ajaran Alkitab. Kristen progresif melakukan reinterpretasi ajaran Alkitab untuk menyesuaikan dengan nilai modern. Ini mencakup yang pertama itu penafsiran ulang teks suci untuk mencerminkan isu-isu kontemporer seperti kesetaraan gender dan keadilan sosial. Yang kedua itu menolak interpretasi eksklusif yang membatasi keselamatan hanya kepada mereka yang mengakui iman dalam Yesus Kristus. Yang keempat, poin yang keempat itu advokasi terhadap komunitas marginal. Penganut Kristen progresif aktif terhadap advokasi untuk komunitas-komunitas yang terpinggirkan, termasuk yang pertama itu komunitas LGBTQ+, mendukung hak-hak dan penerimaan orang-orang dengan orientasi seksual berbeda. Yang berikut adalah kaum miskin dan tertindas. Di sini mereka memperjuangkan keadilan ekonomi dan akses yang lebih baik terhadap sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang baik kepada kaum yang miskin dan tertindas. Yang berikut ada poin yang kelima, yaitu ada tantangan terhadap ajaran tradisional. Meskipun Kristen progresif memiliki pengaruh positif dalam banyak aspek, gerakan ini juga menghadapi kritik dari kalangan konservatif yang melihatnya sebagai penyimpangan dari ajaran tradisional. Beberapa kritik tersebut meliputi yang pertama itu penolakan terhadap doktrin eksklusivitas yang mengklaim bahwa Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Mereka juga percaya bahwa salah satu perbuatan baik atau keadilan sosial juga adalah salah satu jalan menuju keselamatan, bukannya jadi Tuhan saja. Yang berikut juga ada berikut dari tantangan terhadap ajaran tradisional adalah ketegangan antara keinginan untuk menafsirkan ajaran agar lebih relevan dengan perkembangan zaman dan berusaha untuk membutuhkan atau menyediakan kebutuhan untuk mempertahankan ajaran moral tradisional. Yang ketujuh adalah tantangan dan peluang Kristen progresif.
Pertama itu tantangan Kristen progresif, penyimpangan teologis. Salah satu tantangan utama adalah kritik terhadap penyimpangan teologis yang dianggap mengancam ajaran tradisional. Banyak kalangan konservatif berpendapat bahwa interpretasi yang lebih fleksibel dapat mereduksi inti iman Kristen seperti konsep keselamatan dan doktrin dari dasar lainnya. Yang berikut ada poin yang berikut, itu krisis identitas. Dengan penekanan pada inklusivitas dan keadilan sosial, ada kekhawatiran bahwa Kristen progresif dapat mengaburkan batas-batas ajaran ortodoks. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan di kalangan penganut yang mencari kebenaran dalam ajaran yang konsisten. Yang berikut, penolakan dari gereja tradisional. Banyak gereja tradisional menolak pendekatan progresif ini, menganggapnya sebagai ancaman terhadap nilai-nilai Alkitabiah. Ketegangan ini dapat menyebabkan perpecahan dalam komunitas Kristen, di mana beberapa anggota merasa terasing ketika gereja mereka beralih ke pandangan yang lebih progresif. Yang berikut ada adaptasi terhadap teknologi. Gereja-gereja Kristen harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi modern untuk tetap relevan. Namun ada risiko bahwa penggunaan teknologi dapat mengaburkan pesan Injil yang sejati jika tidak dikelola dengan baik. Yang berikut ada poin peluang Kristen progresif. Peluang Kristen progresif yaitu ada beberapa inti ya. Pertama itu adalah relevansi sosial. Kristen progresif memiliki peluang untuk menjadi suara bagi keadilan sosial dan hak asasi manusia di tengah isu-isu kontemporer seperti kesetaraan gender, hak LGBTQ+, dan perlindungan lingkungan. Ini dapat menarik generasi muda yang lebih peduli terhadap isu-isu sosial. Yang berikut juga ada dialog antar agama. Dengan pendekatan inklusif, Kristen progresif dapat mendorong dialog antar agama yang lebih terbuka, membangun hubungan harmonis dengan berbagai tradisi keagamaan lainnya. Ini bisa menjadi langkah penting dalam menciptakan perdamaian dan saling pengertian di masyarakat yang plural. Yang berikut ada keterlibatan dalam aktivisme sosial. Peluang untuk terlibat dalam advokasi sosial semakin terbuka bagi komunitas Kristen progresif. Keterlibatan ini tidak hanya memperkuat peran gereja dalam masyarakat, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Yang berikut ada inovasi dalam praktik ibadah. Kristen progresif dapat mengeksplorasi cara-cara baru dalam beribadah yang lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari umat, termasuk penggunaan teknologi untuk menyebarkan pesan Injil secara lebih luas dan efektif. Baik, terima kasih. Di sini saya sudah menjelaskan yang berkaitan tentang Kristen progresif dan juga inti-intinya dari Kristen progresif. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua.